Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala syekhul musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Kita sudah memasuki bab yang ketiga, yaitu tentang tata krama etika seseorang yang belajar bersama gurunya. Sudah disebutkan ada 12 etika. Yang pertama yaitu memilih kiai yang jelas, ya jelas nasab, jelas sanadnya. Kemudian bahwa kiainya itu memiliki ilmu-ilmu syariah. Kemudian berikutnya yang ketiga, wasalisu utai kang kaping telu, al adab as-salis ayyang qada. Masih ingat mungqadun termasuk mujmal, bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul, ka mukhtar, ya toh, lali mesti. Ayang qada iku yen to anut sapa muta'allim li syaihihi maring gurune muta'allim. Kowe kudu anut aku. Ya nek aku mbok anggap gurumu, ya. Jadi yang ketiga harus ikut gurunya. Fi umurihi, en dalam pira-pira perkorone syekh. Muta'allim. Jadi umur pira-pira perkorone muta'allim. Jadi persoalan-persoalan hidupmu itu juga harus ikut kepada guru. Wala yakhruju lan ora kena metu sapa muta'allim an ra'yihi saking pendapate syekh. Jangan keluar dari pendapatnya syekh. Wa tadbirihi lan pengaturane syekh. Bal yakunu balik ono wa tadbirihi lan pengaturane syekh. Bal yakunu balik ono sapa muta'allim ma'ahu iku ing dalem sertane syekh. Kal maridi hale kaya wong kang lara ma'at tabibi ing dalem sertane dokter al mahiri kang pinter. Kalian harus memposisikan sebagai orang yang sedang menuntut ilmu kepada gurunya itu seperti seorang yang sakit kepada dokternya. Kira-kira wajarnya seorang pasien membangkang perintah dokter enggak? Yang lucu itu kita sering takut dengan ancaman dokter ketimbang ancaman Allah, betul? Iya enggak? Kalau dokter bilang kamu kalau makan ini nanti akan begini, kamu kalau begini akan begini, maka kurangi ini. Siap Pak dokter. Tapi kita diperintahkan oleh Allah sering ntar dulu. Nah ini susahnya seperti itu, ya. Nah seorang murid kepada gurunya itu harus memposisikan dirinya seperti seorang pasien dengan dokternya.
Ya segala dokter termasuk dokter hati. Fasaya tamiruhu. Fayas takmiruhu. Mongko amrih perintah sopo marid hu ing tabib, artinya menerima perintah. Fima ing dalem perkara yaksudu kang nyejo sopo tabib hu ing maka ya seperti pokoknya langsung ikut begitu saja apa kata dokternya. Bahkan waya taharro lan niti-niti sapa muta'allim ridahu ing ridone guru wa taqtadi ridon bi ghairi sukhtin, ada ridho tapi bi sukhtin, ya wis karepmu gitu kan. Ini sering anak-anak, apalagi ketika zamannya Mbah Dullah salam. Masyayikh kita itu selalu kalau ngendikan itu dengan ngendikan kalimat-kalimat yang bersayap. Kalimat bersayap itu apa toh? Sayap itu berapa? 2 kan, iya kan? Nah itu kalimat bersayap itu jadi seolah-olah kalimat itu memiliki 2 makna. Nah biasanya kiai-kiai kita itu sering mengungkapkan petuah-petuahnya dengan kalimat yang bersayap. Artinya bersayap apa? Ya bisa sesuai dengan yang diinginkan muridnya dan tentu saja sesuai dengan yang diinginkan gurunya. Nah, saya pernah ngantar seseorang pokoknya ya, ngantar sowan ke Mbah Dullah, oke? Mohon maaf, ini persoalan rumah tangga, tapi asal nggak saya sebutkan namanya kan nggak masalah toh. Nah, sudah lama banget, saya masih waktu itu kelas 3 sanawiyah ya, masih unyu-unyu gitu. Ya, sampai sekarang ya. Ya masih imut maksudnya, ireng mutlak gitu ya. Sejak dulu kalau imut saya itu. Jadi tamu ini seorang ibu-ibu, oke? Ibu ini punya persoalan rumah tangga. Mohon maaf, suaminya rada-rada nakal memang. Suaminya rada-rada nakal. Terus kemudian ibu ini sebetulnya sudah dikasih tahu sama banyak orang bahwa suamimu itu nakal, tapi justru kemudian ibu ini balik menyerang yang orang-orang yang ngasih tahu itu. Padahal orang-orang itu pada sayang sama ibu itu tadi, oke? Suamimu nakal dan lain sebagainya. Akhirnya ibu itu galau, kemudian minta saya untuk disowankan ke Mbah Dullah. Saya sowankan. Mbah Dullah itu dawuhnya seperti ini. Bagaimanapun wanita itu harus, seorang istri itu harus taat kepada suami. Kalimatnya hanya ini aja. Kalimat ini sebetulnya bersayap adik-adik. Bisa bermakna 1. Apapun keadaan suamimu, meskipun dia nakal, asalkan kamu tidak disuruh nakal, ya. Nah itu sama seperti perintah Allah kepada kalian sebagai anak untuk selalu taat kepada orang tua, meskipun misalnya ada seseorang punya orang tua itu kafir, ya kan? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetap harus berbuat ma'ruf, berbuat baik, birrul walidain kepada kedua orang tua meskipun apa? Orang tua tersebut beda agama. Wasahibuhuma fid dunya wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tutihuma. Kecuali ketika orang tua itu memaksa kamu untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah, maka kamu tidak perlu taat kepada orang tua. Tetapi selama orang tua tidak menyuruh kamu maksiat, betapapun buruknya, mohon maaf, betapapun buruknya orang tua, bahkan meskipun misalnya orang tua tersebut beda agama, kamu tetap wajib mentaati. Sama seperti istri juga seperti itu. Kalian ini kan calon-calon istri toh? Amin ya. Kepada suami kalian, kalian wajib taat selama suami kalian tidak menyeru kepada kemaksiatan. Betapapun mohon maaf dan semoga saja tidak ada, oke?
Ya, betapapun mohon maaf dan semoga saja tidak menimpa kalian, betapapun suami itu bejat, naudzubillah. Itu makna yang pertama seperti itu, oke? Tapi makna yang kedua, ini makna yang sesuai dengan kehendak si ibu tadi. Tuh kan Mbah Dolah membela suami saya. Ini orang-orang yang memberitahu saya bahwa suami saya itu nakal, dasar mereka dengki dengan saya karena suami saya memang ganteng. Paham adik-adik? Ini sekedar contoh betapa kalimat para masyayikh kita itu kebanyakan kalimat yang bersayap. Bisa dimaknai A, bisa dimaknai B, dan A dan B ini bisa bertolak belakang. Oke. Nah, maksudnya kenapa begitu? Wa yataharra ridhohu. Kalian sebagai orang yang sedang menuntut ilmu harus berupaya mendapatkan ridho dari guru. Nah, guru itu terkadang apalagi guru-guru kita yang sudah hakim, sudah bijak, ya seperti Mbah Yasir. Nah, saya juga punya punya cerita dengan Mbah Yasir ya. Tapi tolong jangan ditiru ya. Dulu ketika saya kelas 1 Sanawi itu Masya Allah nakalnya luar biasa nomor 1. Oke? Tapi nakalnya dulu nggak seperti sekarang. Kelas 2 Sanawi saya putuskan untuk tobat. Apa? Tobat. Kelas 2 Sanawi itu kebetulan ada kejadian yang sama dengan kenakalan saya ketika tahun kelas 1. Saya demi Allah tidak melakukannya ketika kelas 2. Tetapi tuduhan semuanya ke saya. Iki Nadhif mengulangi lagi. Oke? Maka sore-sore saya sowan ke Mbah Yasir. Saya nangis, saya menyatakan saya berani sumpah di hadapan siapapun bahwa saya yang untuk kasus tahun ini saya tidak melakukannya. Apa jawaban Mbah Yasir? Dengarkan ini. Pilih antara dua. Kamu sejatinya jelek tapi saya anggap kamu baik. Atau kamu sejatinya baik tapi saya anggap kamu jelek. Milih yang mana? Saya langsung nggih Mbah, assalamualaikum nyuwun pangestu, pamit begitu saja. Paham Mbak? Ini dalam sekali sampai sekarang insya Allah tidak akan saya lupakan itu. Kamu jelek tapi dikira baik atau kamu hakikatnya baik dikira jelek. Milih yang mana? Pasti kamu milih hakikatnya baik dikira baik itu kan? Iya toh? Tapi pilihan itu tidak diberikan oleh Mbah Yasir kepada saya. Ini loh. Artinya saya disuruh untuk berusaha lebih dari sekedar bahwa kamu iya. Seolah-olah beliau itu mengatakan, saya akui kamu tahun ini sudah berusaha untuk baik, oke? Oke? Dan artinya kamu sudah menuju kepada kebaikan. Tapi selama ini saya ingin menguji kamu. Kamu meskipun sudah baik, saya anggap kamu yang bersalah. Paham? Paham? Ya udah saya paham begitu saja, langsung salim, cium tangan gitu, bolak-balik terus pulang. Di pondok nangis semalam. Berat sekali, berat Dilan aja tidak akan kuat. Iya, kita sudah berusaha untuk baik dianggap jelek, paham? Hal seperti ini pernah saya lakukan kepada salah satu kakak kelas kalian, tapi udah lama mungkin sekitar 8 tahunan yang lalu, mungkin belum, ya nggak ada. Dia seorang seksi keamanan, oke? Nah, dia tidak melanggar, saya tahu. Tetapi karena pertimbangan tertentu, saya menjatuhkan sanksi skors dia 2 kali lipat dengan teman-temannya. Tapi kemudian saya bilang, dengan ngendikannya Mbah Yasir, kamu baik tapi saya anggap jelek, atau kamu jelek saya anggap baik, pilih. Oke? Pilih. Mbak itu menangis, nggih pangestune Mbah. Maksudnya apa? Sanggup saya kasih skors? Sanggup Mbah. Saya acungin jempol Mbak itu. Paham? Paham? Dan sekarang alhamdulillah sudah jadi bunyai. Masya Allah. Insya Allah, subhanallah, terserah kalian lah ya. Paham ya? Nah ini. Jadi
dia lebih baik, alah ngapain sih sekoros saja kok. Itu betul, itu fakta. Luar biasa. Saya sering lihat dia masih suka ngupload Facebooknya, anaknya juara di TPQ, Masya Allah, aku senang banget. Ya, paham ya? Saya juga kemudian di hati saya selalu mendoakan dia, gitu kan. Jadi saya merasa ridho kepada anak tersebut. Dia rela dianggap bersalah sehingga harus menjalani sekoros. Di mata teman-temannya dia jatuh, keamanan kok gitu, begitu. Tapi dia sanggup karena saya jelaskan. Kamu mau saya sekoros, kamu mau saya anggap salah, pangestunipun bah. Ya meskipun dengan tangisan, saya tidak tahu tangisannya waktu itu apa. Tapi jelas bukan tangisan buaya. Oke, ya lanjut balik ya. Adik-adik paham, adik-adik yang kecil-kecil? Paham nggak? Langgen paham, langgen di langgen ono tara. Ndi langgen? Kacamata ora mbok nggo nulis ke walik kabeh. Jadi bagaimana kita berusaha mendapatkan ridho dari fima ing dalam perkara yu'allimuhu kok yu'allimuhu ya oke, ya'malu kang lakoni sapa muta'allim hu ing ma. Dalam setiap perilakumu kamu harus berusaha mencari ridho guru. Tak kasih cerita langsung dari Habibana Maulana Habib Lutfi. Beliau pernah suatu saat kita menjelang Syawal gitu dari Abah Nafek sowan, alhamdulillah diterima secara khusus. Habib Lutfi bercerita, saya lupa nama kiai beliau yang beliau sebutkan. Habib Lutfi pernah mondok di seorang kiai selama 4 tahun lebih. Selama 4 tahun itu seingat beliau tidak pernah ikut ngaji dengan kiainya. Sama sekali nggak pernah ikut ngaji. Terus ngapain? Beliau hanya khidmah kepada kiainya. Beliau cerita sendiri. Setiap hari kerjaan saya pokoknya mengurusi segala kebutuhan guru saya. Mulai kalau guru mau masuk kamar mandi, saya langsung berkemas mencarikan segala kebutuhan. Terus kemudian saya di luar kamar mandi memegang anduk dan segala perlengkapannya yang tidak dibawa ke dalam kamar mandi. Itu gambarannya seperti itu. Itu dilakukan. Bahkan kalau kiainya Habib Lutfi ini sedang panen, beliau juga ikut ke sawah. Manggul karung beras. Sampai waktu itu Habib Lutfi ngendikan seperti ini. Saya masuk sawah, orang pada rame, ada orang Arab masuk sawah, begitu. Oke. Pokoknya kerjaannya itu selama 4 tahun lebih itu seperti itu. Terus kemudian tiba-tiba saya disuruh pulang ke guru saya. Sudah kamu pulang, ngajar saya di rumah. Saya tidak pernah merasa ngaji kepada guru saya ini. Kemudian suatu ketika guru saya ini meninggal. Saya takziah, terus saya pulang. Beberapa hari setelah guru saya meninggal ini, putra guru saya ke rumah saya. Bib, saya disuruh Abah minta seluruh ilmu Abah yang sudah dititipkan kepada jenengan. Paham? Paham? Jadi putranya, ya, putra kiainya Habib Lutfi tadi, Bib, saya disuruh Abah, padahal Abahnya sudah kapundut, oke? Ya, saya disuruh Abah meminta seluruh ilmu Abah yang dititipkan pada jenengan. Saya heran. Tiba-tiba ketika saya diomongin seperti itu, seolah-olah semua ilmu itu ada di hadapan saya. Semua ilmu yang selama itu diajarkan oleh kiai saya dan saya tidak ikut mengaji, paham? Karena sibuk melayani kiai gurunya itu, ya. Nah, seperti itu. Jadi itulah barokah mendapatkan ridho dari guru. Paham ya? Masya Allah. PCINO Korsel nyimak, siap ya. Alhamdulillah. Mbak Husna Mencus,
Salam dari siapa? Dari siapa? Syafaatun Nikmah, ya, santri tertua katanya. Terlama maksudnya, ya. Ya terlama. Jangan nangis. Panggilannya siapa? Masya Allah, ya. Lanjut, ya. Jadi apa tadi? Yataharra ridahu fima ya'maluhu wa yubaligha lan yento banget-bangeti sapa muta'allim fi hurmatihi dalem ngurmati syekh. Nah, sama ini wa yataqarrab bulan peparek berusaha taqarrub mendekat sapa muta'allim ilallahi maring Gusti Allah, berusaha selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Bi khidmatihi kelawan ngladeni guru. Wis aku rasa mbok ladeni moh rasa. Sono sing ladeni ngono kayu. Ya. Paham nggih? Waliya'lama. Nah ini, lan supaya yen to ngerti sapa muta'allim anna zillahu ing sak temene inone muta'allim li syaikhihi maring gurune muta'allim iku izzuhu iku kemuliaane muta'allim. Oh ini, kalian sebagai orang yang sedang menuntut ilmu. Oh ini ada jawaban salam. Waalaikumsalam bah katanya Mbak Husna. Oke. Nah. Wah, bagaimana kabar dan Sukaryati juga dari Seoul, Masya Allah, luar biasa. Teman-teman Banser dari Seoul, oke. Salam untuk Incheon, oke. Waduh, Gus Caketum, Gus Muhammad Aun, oke. Wah, orang-orang cakep ini yang sedang melihat ini. Ya, soalnya yang ngaji juga cakep. Jadi begini, orang yang menuntut ilmu harus menyadari bahwa ketika kamu merasa rendah di hadapan gurumu, justru itulah kemuliaanmu. Paham, Mbak? Saya ulangi lagi, ketika kamu merasa rendah, merasa tidak ada artinya di hadapan gurumu, kamu merasa jelek, kamu merasa santri yang paling nakal, paling bodoh, paling di hadapan guru, justru pada saat itulah kamu mendapatkan kemuliaanmu. Begini Mbak, saya ingatkan ini kaidah yang memang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW. Kaidah ini sekilas tidak masuk akal. Satu, saya mau tanya, jika misalnya kalian punya uang 45 juta rupiah, oke? 45 juta rupiah sudah wajib zakat. Zakatnya berapa? 2,5%, oke? 2,5% dari, taruhlah 40 saja yang paling gampang, berarti zakatnya berapa? 1 juta toh? Kalau 40 juta berarti apa? Zakatnya 1 juta. Asalkan ini sudah 1 tahun umurnya duit tersebut, betul? Nah, kamu punya uang 40 juta, dikeluarkan untuk membayar zakat 1 juta. Menurut matematikamu, uangmu bertambah atau kurang? Menurut matematikamu, uangmu berkurang. Karena saya punya 40 juta, saya ambil 1 juta untuk dibayarkan zakat. Betul, uangmu berkurang? Menurut matematika. Tetapi ternyata menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mana kosomalun min sodakoh, tidak berkurang suatu harta benda ketika dibuat sedekah ataupun zakat. Jadi yakinlah bahwa ketika uangmu yang 40 juta kamu ambil 1 juta untuk membayar zakat, itu justru tidak berkurang tapi malah bertambah. Maka zakat itu lughatan annama. Zakat itu secara bahasa artinya apa? Annama, berkembang atau
bertambah. Tapi lagi-lagi matematika kita yang umum ini berkurang ya. Nah, sama halnya hadis itu kelanjutannya apa tadi? Mana kosomalun min sodakoh. Kemudian lanjutannya, wa ma tawaddo'a abdun illa rafa'ahullah. Orang yang rendah diri justru akan ditinggikan oleh Allah. Sekilas Mbak, sampean dalam posisi berdiri. Orang berposisi berdiri itu berarti tinggi ya. Terus kemudian tiba-tiba kalian ngelesot. Ngelesot itu apa sih? Bahasa Indonesia yang ngelesot apa? Bersimpuh ya? Bersimpuh, betul? Ya, bersimpuh. Berarti kamu dari posisi berdiri menjadi bersimpuh. Itu menjadi rendah atau menjadi tinggi? Menjadi rendah. Tetapi justru kamu ketika bersimpuh di hadapan gurumu, Allah akan meninggikan derajatmu. Paham? Paham? Meskipun secara zahir, secara kasat mata, yang semula kamu berdiri karena menghormati gurumu, kamu tiba-tiba bersimpuh bahkan ngelesot, iya kan? Hah? Itu kelihatan mata kamu menjadi bukan kok menjadi tapi itu hitungan justru hitungan kamu menjadi kamu merendahkan dirimu di hadapan guru, maka justru kamu diangkat derajatmu oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Orang yang tidak paham ajaran pesantren seperti ini menganggap pesantren itu terlalu feodal seperti kerajaan. Oke? Tahu kamu seperti kerajaan? Ya kan? Abdi raja itu kan wah kayak begitu kan ya kan? Nah itu maksudnya sikap feodal. Wah ini ada murid cowok kangen bah, lebay lo. Halo. Enggak, ini murid saya yang tahan banting, tak bully nggak pernah sakit hati. Ya terima kasih, kangen kembali ya. Murid cowok kamu. Oke ya oke. Dia sudah hampir menikah kok. Ya. Lanjut ini malah jadi biru jodoh nanti. Kembali ke sini. Jadi apa tadi? Ketika kamu merasa rendah di hadapan gurumu ya, meskipun orang lain melihat itu anak santri dengan kiainya kok seperti rakyat dengan raja sih, sikapnya feodal, itu yang enggak paham. Ya. Sikap feodal itu ya sikap yang kayak kita menghormat raja gitu loh ya. Paham nggih? Ngesot dan lain sebagainya. Itu dipraktikkan di pesantren. Nah, mereka nggak paham ajaran seperti ini. Justru ketika kita rendah diri di hadapan guru kita, pada saat itulah derajat kita ditinggikan oleh Allah. Wa khudu'ahu lan tunduke murid lahum muta'alim lahum maring syekh fakhruhu mau annadzillahu ya mau izzahu apa izzuhu ya apa mau ya iku annadzillahu oh iya betul ya berarti wa khudu'ahu lahu fakhruhu iku padha wae fakhruhu iku kebanggaane murid. Hampir sama. Ketika kamu tunduk kepada guru, maka pada saat itulah kamu bisa berbangga. Karena paling tidak kamu, oke, dan Bayu, semuanya dari Korsel nonton semua ini. Sedang istirahat ya? Oh terima kasih Mas Bayu. Kapan pulang ke Indonesia? Nanti Japri ya Mas Bayu kalau mau pulang ke Indonesia mau nitip sesuatu saya ya. Oke, dan Bayu, selamat. Jadi, apa tadi? Wa khudu'ahu lahu fakhruhu, bahwa tunduknya murid kepada guru itu adalah ini si Rafiq kok nonton, kamu kan sebentar lagi mau nikah toh nang. Si Rafiq ini siap-siap nganten anyar. Oh Rafiq oke. Ya. Ada banyak yang kecewa Fik di sini katanya. Wa tawadu'ahu
lan tawadu'e murid, hampir sama ini ya. Lahu kedue syekh rif'atuhu iku napa? Dhuwure utawa kemuliaane keluhurane muta'allim. Itu sama, semuanya hampir sama. Jadi sekali lagi, dengan kamu merasa rendah diri di hadapan guru, justru pada saat itulah Allah meninggikan derajat kita. Warabi'u. Begini ya adik-adik. Ini pas bab ini mulai al-asalis tadi ya. Saya terus terang gak enak hati mengajari, membacakan ini. Mengapa? Karena dari tadi kan ini saya guru kalian, terus ini kan kamu sebagai murid harus begini-begini pada guru, ya tak? Itu terus terang gak enak hati. Begini, kemarin itu ada pembicaraan seperti ini. Pembicaraan serius. Ada seorang kiai sekaligus ketua yayasan, sebuah yayasan besar. Oke? Yayasan itu kan ada guru-gurunya, oke? Nah, ini persoalannya begini. Guru-guru itu kan memang harusnya berupaya khidmah, berupaya mengabdi kepada lembaga pendidikan itu toh, gitu. Nah, tapi sekarang ini agak kalian saya ajak berpikir agak tinggi dikit pikirannya orang tua. Tapi pada saat yang sama guru-guru itu kan dia punya keluarga, betul? Punya keluarga kan punya kepentingan macam-macam. Artinya apa? Dia memang ingin mengabdi di lembaga tersebut. Tapi kalau ngabdi terus kan kapan dia kerjanya? Paham? Padahal dia punya kewajiban menafkahi anak istri. Nah, orang di antara guru-guru itu ya masih ada yang belum sadar. Sehingga tiba-tiba menuntut gaji yang agak tinggi kepada yayasan. Dijawab oleh yayasannya, ketua yayasan tadi itu. Dan ketua yayasan itu cerita pada saya, kalian ini mikirnya jangan terbalik. Saya sebagai ketua yayasan, saya selalu akan berpikir memberikan penghargaan, baik itu berupa uang ataupun gaji yang sebesar-besarnya. Itu saya mikirnya seperti itu. Tapi kalian sebagai guru di yayasan ini mestinya harus berpikir bagaimana mengabdi sebaik-baiknya. Jangan kok terbalik. Saya menuntut kalian, saya sebagai ketua yayasan menuntut kalian mengabdi sebaik-baiknya, sedangkan kalian menuntut saya gaji sebanyak-banyaknya. Paham? Paham tadi, Reng? Jadi mestinya itu apa? Yang guru ini tadi berpikirnya apa? Mengabdi sebaik-baik. Jangan khawatir, ketua yayasannya berpikir memberikan gaji setinggi-tingginya. Paham? Karena kebetulan saya, ya kalian kan yang kecelakaan kan kalian dapat guru seperti saya, paham? Itu kan kecelakaan kalian. Jaim ya. Yang kecelakaan kan kalian dapat guru seperti saya. Saya sebagai guru, saya itu kapan ya? Nanti ada, kalau nggak salah ada. Ya, etika guru itu, waduh, pas etika guru ngeri nanti. Selalu banyak kesalahan saya nanti. Mana ya? Masih lama. Oh, halaman berapa? Oh, nggak ada ya? Ada, pokoknya ada. Oh, lama. Ya mungkin tahun depan ya. Iya, masih lama ya. Ya mak, ya oh ya nonton live atau ya paling tidak di stay mafa kan bisa nanti. Kalau Al Husna nanti misalnya santriwatinya banyak yang di Ipmafa ya kan, kita akan berpikir bikin komplek khusus untuk mahasiswi. Oh gimana? Ayo, kalau ada misalnya 30-an gitu dari Al Husna aja, nah, kita bikinkan komplek khusus nanti ya. Ya tentu saja tidak seperti yang lain-lain. Nah, misalnya kalau karena mahasiswi kan boleh bawa laptop karena mahasiswi gitu kan. Iya, tapi nggak boleh yang kamu biasa, nggak boleh ikut di kamarnya mbak-mbak yang istimewa itu ya. Loh gimana saya tawarkan itu, nanti kita berpikir serius. Nantinya kan masih bisa ngaji ini kan ya gitu ya, menghatamkan ya. Nah,
kembali apa? Sebagai guru saya punya banyak kewajiban, tapi sebagai murid kalian juga punya banyak kewajiban. Nah, ini kebetulan pas giliran kalian dibacakan oleh saya bacakan pengendikan musannaf tentang kewajiban kalian, yaitu harus menghormati guru, harus mendapatkan ridhonya dan seterusnya. Nah, saya pas membaca seperti ini terus terang nggak enak hati gitu loh, paham ya? Paham kan kamu, paham ketidakenakan hati saya kepada kalian. Aku ewoh karo gue terus terang ya. Warabiu. Saya ingat ini. Kalau abah sampai pas ngaji, pas tekan gini yes, nangis aja. Sekarang rasa ngormati aku, cung. Aku ora pantes mbok hormati sing koyo ngene iki, paham? Hah? Nah, iya. Nah, saya juga ikut-ikutan sedikit-sedikit malu lah begitu ya. Malu pada kalian. Ewoh aku. Pangapunten nggih Bunyai nggih. Warabiu. Utawi kang kaping 4, etika yang keempat, anian duro. Ini udah jam berapa ini? La ilaha illallah, udah hampir jam 9 nih. Wah, ini kan warabiu. Waduh, nggak nyampe ini, nggak nyampe. Udah segitu aja ya, dikit-dikit nggak apa-apa. Ya bagaimana ini sudah hampir jam 9 mau ngaji sama bapak-bapak ya kan? Oke. Ya kan bisa kedengaran. Masa? Oh, tapi itu memang berat, ngaji itu berat sekali, berat. Kamu nanti malah stres. Iya. Kenapa tidak setiap perilakumu setiap hari itu menurut ukuran kitab yang akan kita baca itu tidak ada yang benar, salah semua. Iya. Wong saya ketika memutolaah itu sering menangis, la ilaha illallah, kok begini, begitu. Bener, menurut kitab itu tuh hampir semua perilaku kalian tuh tidak ada yang benar gitu ya. Oh, udahlah nanti kapan-kapan, ya. Oke, yang penting kita bisa ketemu malam ini setelah sekian lama tidak bertemu ya. Oke, pesan saya yang baik-baik aja, terutama 3 aliyah harus husnul khotimah dari sini. Maksudnya husnul khotimah itu bukan kok mati enggak ya. Maksudnya menuntaskan pendidikan di sini dengan yang baik, oke? Wallahu a'lam bis.